Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai data P3K yang akan dijadikan rujukan itu melalui Dapodik. Jadi bagaimana untuk mensinkronkan data dari Dapodik dengan berkas, apakah harus maksudnya melalui apa gitu. Nah, saya akan sharing pada kesempatan ini mengenai sinkron data yang ada di berkas dan data yang ada di online. Jadi ketika ada seleksi administrasi, Bapak Ibu sudah tahu mana nih yang seharusnya dipersiapkan dari sekarang. Baik, langsung aja untuk pengecekan data online dengan data online dengan data yang ada di berkas Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan masuk ke browser, kemudian search di Google dengan nama info.gtk. Setelah masuk ke halaman pencarian di Google, Bapak Ibu klik info.gtk versi 2022 S1.0. Nah, di sini sudah masuk ke halaman GTK atau info GTK. Jadi di sini Bapak Ibu perlu tahu ya, kalau untuk info GTK yang ada di sini ada dua kolom, login langsung ke GTK dan login menggunakan SSO. Login langsung ke GTK di kolom ini itu diprioritaskan data yang jadi data untuk yang sertifikasi. Tapi tetap untuk pengambilan datanya itu dari Dapodik, namun ini diprioritaskan data diambil untuk keperluan pencairan sertifikasi. Dan yang kedua, di sini Bapak Ibu data yang ada di Dapodik. Jadi sifatnya untuk update SSO ini data real time ya, ketika Bapak Ibu mengedit di Dapodik kemudian di SSO langsung muncul gitu. Beda dengan info GTK. Info GTK itu ketika Bapak Ibu edit data di Dapodik, maka munculnya itu per periode, misalnya dari Januari sampai Juni gitu, terus Juni sampai Desember, seperti itu. Jadi per periode atau per 6 bulan gitu ya. Beda dengan SSO, itu ketika Bapak Ibu edit langsung berubah gitu, 1x24 jam langsung berubah. Nah, untuk persiapan P3K mensinkronkan data online dengan data yang ada di berkas, silakan Bapak Ibu menggunakan SSO ya, login, klik di SSO. Ketika sudah masuk ke halaman awal SSO, Bapak Ibu klik login menggunakan SSO. Nah, di sini Bapak Ibu username PTK yang sudah dibagikan oleh operator. Silakan ketikkan email yang sudah dibagikan oleh operator sekolah masing-masing. Ketikkan email Bapak Ibu. Ketika sudah memasukkan email PTK masing-masing ya, masukkan password. Cara memperoleh username dan password itu melalui operator sekolah ya Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu lupa. Nah, jika sudah, Bapak Ibu klik masuk. Tunggu beberapa saat karena sedang loading. Jadi data SSO ini data yang real time ketika Bapak Ibu itu ada perubahan data gitu, langsung berubah. Jadi baik itu guru dan non guru itu akan masuk ke sini gitu ya, atau akan pasti mempunyai akun gitu. Nah, di sini untuk mengecek Bapak Ibu sebagai persiapan administrasi online dan menyesuaikan dengan berkas yang Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu silahkan klik biodata. Kemudian di sini ada beberapa kolom: identitas, domisili,
kepegawaian, penugasan, dan akun. Silahkan untuk identitas Bapak Ibu klik, kemudian di sini di bawahnya itu ada biodata Bapak Ibu. Nah, nantinya untuk biodata Bapak Ibu itu akan dijadikan rujukan sebagai data di P3K ya, karena memang P3K itu mengambilnya dari Dapodik. Nah, silakan untuk biodata PTK itu disesuaikan dengan KTP yang Bapak Ibu pegang. Seperti nama lengkap, jenis kelamin, NIP jika ada jika ada nomor induk pegawai gitu ya. P3 kalau yang masih belum ASN belum ada NIP gitu. Kemudian NIK yang terpenting adalah nomor induk KTP. Kemudian NUPTK silahkan sesuaikan semuanya dengan data Bapak Ibu yang berupa berkas gitu. Karena ini adalah data online. Data online ketika salah ya harus menyesuaikan berkas yang ada di Bapak Ibu. Nah, ini tempat lahir, kemudian tanggal lahir jangan sampai salah. Ini menyesuaikan KTP ya. Ibu kandung, agama, nomor HP, kemudian mungkin sampai sini ya. Jadi harus menyesuaikan KTP untuk identitas. Kemudian ada domisili. Domisilinya itu disesuaikan dengan KTP. Silahkan Bapak Ibu klik. Nah, benar atau tidak silahkan Bapak Ibu lihat. Sesuaikan KTP. Jika ada yang salah, RT atau RW misalnya, itu silahkan untuk menghubungi operator untuk diperbaiki. Kemudian disinkron, nanti 1x24 jam akan berubah, SSO-nya akan berubah. Kemudian di kepegawaian ini sangat penting ya Bapak Ibu. Untuk kepegawaian, Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan SK awal Bapak Ibu ketika mengajar di sekolah tersebut. Seperti status kepegawaian Bapak Ibu itu guru honorer atau guru status kepegawaian gitu ya, guru honorer sekolah atau guru yang lainnya gitu ya, kepegawaian yang lainnya. Kemudian jenis PTK itu ada guru mapel, ada guru kelas dan lain-lain. Silakan disesuaikan dengan SK ya. Nah, ini SK CPNS ini tidak ada karena memang belum ASN. Kemudian SK ya, nomor SK pengangkatan ini harus sesuai Bapak Ibu, harus sesuai dengan SK yang Bapak Ibu pegang berkasnya. Ini harus disesuaikan. Ketika ada satu nomor yang salah atau satu huruf, itu bakal dipertanyakan oleh tim seleksi ya dari Panselda khususnya. Kemudian di sini ada nomor SK pengangkatan dan ada TMT pengangkatan. TMT pengangkatan itu terhitung mulai tanggal. Jadi ketika Bapak Ibu masuk, ini tanggal berapa mulai aktif mengajarnya gitu. Beda dengan titi mangsa. Kalau titi mangsa itu pembuatan surat, kalau TMT itu mulainya Bapak Ibu mengajar atau mulai berlakunya SK awal. Nah, TMT pengangkatan, kemudian lembaga pengangkat, itu nanti SK juga ada, apakah kepala sekolah, apakah yayasan, kepala yayasan, silakan disesuaikan dengan SK. Jika ada yang salah, silakan diperbaiki di operator secepatnya. Karena apa? Karena di bulan Juni ini tanggal 30 sudah tidak bisa edit data gitu ya, karena memang server Dapodik sudah ditutup untuk persiapan tahun ajaran baru. Nah, kemungkinan dibuka server itu awal Agustus ya. Nah, itu lembaga pengangkat, sumber gaji sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian ada penugasan. Jika Bapak Ibu ada tugas tambahan nanti akan muncul di sini. Kemudian di sini adalah nomor ini ya. Untuk tugas tambahan atau penugasan ini biasanya dilihat atau disesuaikan dari SK mengajar. Disesuaikan dari SK mengajar. Kalau dari khususnya data ini gitu ya, SK mengajarnya itu 1 semester sekali. Jadi tiap semester itu akan
mengeluarkan SK mengajar gitu. Nanti di sini sesuaikan SK mengajar Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan sebagai guru gitu ya, disesuaikan dengan nama sekolah sesuai tertera di SK, kemudian nomor surat tugas. Surat tugas itu ya itu tadi SK mengajar gitu ya, beda dengan kepegawaian. Kepegawaian itu SK-nya 1 tahun sekali. Kemudian untuk penugasan itu, khususnya penugasan sebagai guru, itu dikeluarkan 6 bulan sekali atau 1 semester sekali. Nah, di sini sesuaikan dengan nomor surat tugas berapa, jangan sampai salah. Kemudian tanggal surat tugas ya, ini titi mangsa. Kemudian TMT tugas. TMT tugas itu disesuaikan juga mulainya mengajar, dan status penugasan itu induk atau non induk. Jika non induk berarti Bapak Ibu cabang ya, jadi double mengajarnya antara instansi sekolah A dengan sekolah B gitu. Ini harus disesuaikan dengan status penugasan. Nah, seperti itu untuk untuk menyesuaikan antara data online yang ada di Dapodik Bapak Ibu sebagai persiapan P3K dengan data yang ada di berkas Bapak Ibu ketika seleksi administrasi. Jadi Bapak Ibu sudah mempersiapkan sejak sekarang gitu ya. Nah, selain itu Bapak Ibu silakan menyesuaikan atau disinkronkan dari menu pendidikan. Dari menu pendidikan ini Bapak Ibu dilihat mulai dari SD disesuaikan. Di sini satuan pendidikan, bidang studi, tahun masuk jangan sampai salah, kemudian tahun lulus, kemudian SMP ya, SMP disesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu, kemudian SMA dan S1. Nah, untuk S1 ini Bapak Ibu itu harus verifikasi ya, atau verbal ijazah, baik itu melalui Sivil Dikti dan melalui Info GTK. Tujuannya itu agar muncul di status muncul di data P3K nantinya akan dibuka, nanti akan muncul. Jadi sebelum muncul itu Bapak Ibu harus memverifikasi atau verbal ijazah ya. Silakan bisa melalui Info GTK, kemudian dicek juga melalui Sivil Dikti. Videonya sudah saya sharing kemarin gitu ya di Sivil Dikti, dan untuk verbal Info GTK silakan Bapak Ibu dilihat-lihat di menu playlist, sudah saya sharing sebelumnya. Nah, selain dari biodata, jenis kepegawaian, kemudian ijazah, Bapak Ibu mungkin perlu mengklik riwayat. Nah, di sini Bapak Ibu riwayat kerja itu harus Bapak Ibu lihat ya. Jika Bapak Ibu pernah mengajar di sekolah sebelumnya dan belum dinonaktifkan, itu harus menghubungi operator ya, karena nanti operator akan menyesuaikan SK yang baru gitu. Jadi biar nggak double data seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya ada Bapak Ibu pernah mengajar di sekolah lain, itu nanti ada TST kerja, itu harus diisi oleh operator. Karena di sini saya satu sekolah, maka TST-nya jangan diisi. Nanti akan TST itu selesainya tugas gitu. Selesai tugas artinya tidak mengajar lagi. Jadi jangan diisi kalau Bapak Ibu belum ada riwayat kerja seperti itu. Nah, mungkin itu saja sharingnya, semoga informasi ini bermanfaat. Silakan dicek berkala datanya, karena memang ketika ada kesalahan ya Bapak Ibu harus diperbaiki sekarang, karena di tanggal 30 Juni ini server Dapodik akan ditutup. Barangkali untuk P3K-nya itu dibuka antara bulan Juni dan Juli.
maka Bapak Ibu tidak ada kesempatan untuk memperbaiki data online, dan khawatirnya untuk P3K seleksi administrasi itu Bapak Ibu tidak lolos ya, termasuk yang prioritas itu yang prioritas di P3K, karena memang seleksinya administrasi gitu, harus teliti ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.